Teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Mas Ilham di channel gua Saju Seboto untuk usaha kecil menengah, usaha mikro, usaha cuci mobil, cuci motor di kampung ya. Bentar saya. Nah, jadi ada beberapa teman-teman yang masih bingung untuk mencari atau masih bingung untuk merintis usaha cuci mobil, cuci motor ya, dengan anggaran permodalan yang sebenarnya bisa dikatakan besar atau bisa dikatakan kecil. Kalau dikatakan besar itu sebenarnya tidak besar, tapi kalau dikatakan kecil sebenarnya itu tidak terlalu kecil. Kenapa? Itu tergantung kita melihatnya dari sisi yang mana, kan begitu ya teman-teman. Nah, dari sisi yang mana kita melihatnya? Kalau kita melihat dari sisi nilai nominal 5-7 juta ya, nilai nominal 5-7 juta, tentu nominal itu besar, karena kalau untuk beli beras, untuk beli kebutuhan rumah tangga bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, atau bisa mungkin hanya 1 bulan saja bagi orang kalangan tertentu ya. Nah, tapi yang ingin saya katakan, sampaikan ke teman-teman bahwasanya kita sudah masuk di ranah usaha, di ranah merintis satu bisnis usaha kecil, di mana hasilnya atau pasarnya atau pangsa pasarnya nanti itu sudah ada gitu. Contoh begini, kalau sampean Anda itu mau merintis bengkel mobil atau bengkel motor, nah itu modalnya itu akan lebih besar. Bukan berarti itu Anda tidak mampu, tidak, tapi orang itu berani berinvestasi. Seseorang itu berani mengeluarkan uang 5-7 juta itu punya alasan tersendiri. Nah, jadi begini, kalau Anda mau beli sepeda motor harga 30 juta sampai 40 juta, nah pasti punya alasan gitu. Alasannya apa? Satu, mungkin motornya itu bagus, motornya keren, motornya jarang orang yang punya, atau hanya orang-orang tertentu yang punya, seperti motor Ninja atau motor apalagi Vario yang terbaru itu harganya hampir sampai 40 juta. Nah, mereka punya alasan masing-masing ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan berpindah ke ranah usaha, usaha UMKM, usaha mandiri. Jadi kalau orang mungkin orang sudah jadi karyawan sudah lama, kerja di pabrik sudah lama, kerja di ngikut orang sudah lama, kemudian beliau atau orang tersebut merasa perlu tambahan dikarenakan mungkin sudah punya istri, sudah punya anak 1, 2, 3, kebutuhan bertambah. Nah, tentu dia melihatnya ketika menjalankan usaha cuci mobil motor dengan modal mesin e-power ya, modal mesin harganya 5-7 juta katakanlah. Nah, maka dia melihatnya apa yang akan ia dapatkan dengan usaha itu, bisa ndak dia jalankan, dan bisa ndak tiap hari mendapatkan penghasilan. Nah, begitu caranya. Kalau Anda mengeluarkan 7 juta tapi tidak mendapatkan hasil setiap hari atau menjalankannya sulit, seperti apa gitu. Misalkan Anda beli mesin traktor atau mesin misalkan pembuat roti, pembuat kue, mesin pembuat adonan, mesin pencacah parut kelapa, kemudian kompresor angin yang gede harga 4 juta lebih untuk menjalankan tambal ban mobil, belum alatnya yang dongkraknya itu harganya 3 juta. Nah, mereka rela mengeluarkan bengkel-bengkel mobil motor itu ya, yang rame, yang sudah fasilitas atau alatnya sudah lengkap. Mereka keluarkan banyak untuk membeli mesin-mesin atau alat-alat agar supaya pekerjaan mereka itu ringan dan mereka mendapatkan percepatan hasil dalam setiap harinya itu. Nah, di sini kalau untuk usaha cuci mobil motor itu, kalau saya bilang untuk usaha mesin saja
Anda berikhtiar untuk membeli mesin saja itu 5 sampai 7 jutaan. Itu sudah Anda bisa menjalankannya dan sudah bisa mendapatkan hasil harian dari usaha cuci mobil dan cuci motor di tempat kalian. Berapakah hasilnya dalam setiap hari yang akan Anda dapatkan di sini? Di setiap tempat tentu berbeda-beda pangsa pasarnya, populasi orangnya, manusianya, tentu banyak sedikitnya beda kan. Akan tetapi secara umumnya ya, secara umum itu untuk usaha cuci mobil dan cuci motor itu untuk sekarang ini ya, artinya ketika Anda membuka usaha cuci mobil motor itu tinggal langsung dijalankan dan pasti ada orang yang datang. Cuman di awal-awal itu belum ramai, belum banyak orang, belum punya pelanggan, belum dikenal banyak orang. Itu wajar teman-teman. Tapi Anda tidak usah khawatir karena di sini ada grup mitra iPower-nya. Jadi ada edukasinya, ada pelatihannya. Kita dampingi juga gitu teman-teman. Nah, tidak usah terlalu bingung dengan mengeluarkan budget 7 jutaan itu. Apa yang Anda dapatkan itu sudah pasti dan jelas. Bukan investasi bodong, saya bukan menjual, tidak hanya menjual mesin. Sebenarnya saya ingin teman-teman itu bisa berkembang secara mandiri, mengembangkan usahanya, tapi memulainya dari cuci mobil, cuci motor. Memulainya. Nah, ada teman kita yang dari kota Banjar, Jawa Barat. Beliau sudah punya tambal ban, sudah punya jualan ban di rumah, ban motor. Kemudian juga ada warung kelontongnya juga ada, kemudian juga tambal ban juga. Nah, karena ia ingin melengkapi usahanya di samping usaha warung kelontong dan jual ban gitu ya. Ingin melengkapi dengan usaha cuci mobil motor. Pasti dia ya Mas Hidayat di kota Banjar punya alasan sendiri. Padahal sudah punya usaha. Kenapa? Jadi begini teman-teman. Anda sudah tahu warung kelontong. Dia bisa istirahat enggak? Bahkan kalau semakin ramai enggak bisa istirahat. Dan kalau ditutup pagi atau siang udah tutup juga enggak bisa. Kemudian itemnya, barangnya yang dijual harus banyak. Kemudian etalasenya cukup 3 juta? Enggak cukup. Mungkin 5 juta baru cukup untuk etalase saja, belum barangnya, belum yang nunggu siapa, belum juga uang keluar masuknya, yang kan kecil-kecil, itemnya, barangnya itu kecil-kecil. Harga 5.000 nanti untungnya 500, harga 10.000 untungnya 1.000, harga 20.000 untungnya 500 dan sebagainya. Maka dia harus memerlukan keahlian, memerlukan skema penjumlahan atau manajemen keuangan itu harus ketat gitu. Dan belanjanya juga harus banyak. Sekali belanja itu paling tidak 5 juta untuk belanja ke grosir atau ke pasar atau ke juragan atau ke toko warung-warung ciki. Kemudian belanja ke pasar atau ke agen, pokoknya dia harus belanja dengan jumlah yang besar. Nah, kemudian untuk kembali modal 5 juta saja itu ya, 5 juta yang untuk pembelian barang-barang untuk dijual di warung kelontong itu kembalinya kapan ya enggak tahu. Yang penting mereka belanja dijual untuk ngisi di etalase itu. Sehingga kalau Anda itu tidak punya kemampuan betul-betul untuk mengelola warung, pengelolaan manajemen keuangan di warung itu, bisa dipastikan itu Anda akan barang-barang di warung itu akan terjual tapi uangnya tidak kelihatan, uangnya kemana gitu loh. Nah, karena memang sulit. Tetapi orang itu biasanya punya warung kelontong atau punya apalagi pom mini ya, seperti pom mini itu berapa sih modalnya Anda sudah tahu sendiri, dan keuntungannya per 1 liter bensin berapa Anda sudah tahu sendiri, jadi tidak usah saya ulas banyak di sini.
intinya saya akan menyimpulkan dari sekian banyak saya dulu dari tahun 2012, saya juga mencoba usaha-usaha yang lain seperti pom mini itu juga saya jualan bensin juga, kemudian buat produksi keripik singkong, keripik ketela, buat bakso bakar, kemudian saya jualan di pasar juga, saya juga pernah teman-teman. Kemudian ngojek juga ya, malam hari ngojek. Nah, jadi yang menurut saya sampai sekarang ini saya baru nemu usaha cuci mobil, cuci motor itu usaha yang menurut saya, yang saya rasakan itu yang paling mudah gitu. Paling mudah, tidak usah keluar rumah atau tidak usah keluar dari tempat Anda gitu ya. Kalau Anda di pinggir jalan besar atau di kampung aja udah bisa. Nah, itu sudah bisa. Mereka datang ke tempat kita untuk mencuci mobil atau motor. Sama dengan bengkel mobil, bengkel motor atau apalah gitu. Intinya kita tidak mengeluarkan anggaran bensin untuk pulang dan pergi atau berangkat dan pulang. Karena mereka datang, mereka butuh gitu kan. Yang kedua itu secara manajemen keuangan itu cukup simpel. Kalau Anda kerjakan sendiri ya keuntungan itu katakanlah cuci mobil, satu mobil ya harganya 30 sampai 40. Itu keuntungan bersihnya itu 28.000 bisa. Atau 27.000 kalau 30.000. Kalau cuci mobil tarifnya itu 30.000. Kalau 40.000 maka keuntungan Anda itu 37.000 untuk cuci mobil satu. Waktunya 1 jam sampai 1 jam setengah. Nah, udah sangat lumayan kayak teman-teman. Kalau satu aja udah segitu. Kalau sehari 5 mobil berapa dia dapatkan? Ya, maka 37 kali 5 atau 3 kali 5 150, 2 kali 5 10.000. Berarti 160.000 Anda dapatkan kalau dilakukan, dijalankan sendiri. Kalau Anda mau ingin bagi hasil, dikarenakan mungkin Anda seorang karyawan atau pekerja atau buruh atau kerja bank, atau Anda itu sibuk di kantor ya, sibuk di kantor, di koperasi, di mana aja, sibuk mungkin jadi dai itu seperti mubalik. Anda bisa tempatkan atau cari satu karyawan untuk bagi hasil ya, dipercayakan, didelegasikan. Oh ini Mas, saya punya usaha kayak gini, saya punya modal ini jumlah 8 juta. Nah, sampai jalankan, nanti kita bagi hasil 50-50 hasil bersihnya. Nah, jadi dan bagi hasil bersihnya itu bisa kita tarik per hari atau per 1 minggu atau per bulan. Kalau saya tiap hari sih tidak mau repot, karena kalau satu karyawan kan udah langsung bagi hasil, dapat 100.000 langsung bagi hasil dalam 1 hari, dapat sebulan ya dapat 200.000 langsung dibagi 2 gitu aja kalau saya, karena saya tidak mau ribet juga. Yang penting pekerjaan itu terselesaikan, Anda dapat untung dan juga bisa membackup beberapa kebutuhan Anda dalam setiap harinya, termasuk anak sekolah, kebutuhan dapur, kebutuhan beli beras ya. Jadi kalau Anda masih ngantor ya itulah lebih enak gitu teman. Anda lebih nyaman sebenarnya karena tinggal modal aja udah. Wah, tempatnya belum ada Mas, tempatnya. Kalau tempatnya belum ada maka Anda siapkan itu semacam asbes atau penutupnya. Asbes itu kalau saya dulu di awal-awal itu asbesnya 3 sama bambu dan dibuat penyangganya. Udah, itu dulu. Nah, kalau Anda mau berharap sempurna itu ya modalnya banyak, ratusan juta kalau mau sempurna. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya usaha itu kalau belum dirintis, belum dapat pelanggan. Sekalipun Anda itu modal 1 miliar, itu tetap harus merintis dari startnya itu harus dari nol gitu. Dan tidak dipungkiri ya, banyak orang pengusaha cuci mobil motor dengan modal ratusan juta atau puluhan juta tapi tidak jalan, atau mereka itu jalan tapi hasilnya itu cuma 150.000 sehari, dan itu terbilang
atau tidak berbanding lurus dengan modal pertama, dan mereka merasa malas. Akhirnya mengatakan, wah, cuci mobil, cuci motor itu tidak laku, cuci motor itu tidak prospek, hasilnya sedikit dan sebagainya. Itu jelas teman-teman. Kalau modal 100 juta Anda dapat sehari 100.000, itu ya sedikit sekali. Kenapa? Karena tidak linear, tidak berbanding lurus dengan modal awal yang Anda keluarkan. Makanya saya katakan dari awal, tidak perlu menyempurnakan dulu seperti asbes, seperti spandek atas atapnya, plesternya, mesin ini dan itu, karyawannya tidak usah dulu, ya satu dulu karyawan. Kalau memang mau cari karyawan satu. Kemudian juga hidrolik itu belum penting, belum perlu Anda pakai hidrolik kalau baru memulai. Terus apa lagi? Pokoknya yang Anda harus punya itu mesin, ya, sampo motor, sampo mobil, semir ban, semir mobil, kanebo, lap microfiber, sama sikat ban. Udah itu aja. Itu saja udah jalan nanti. Nah, dari hasil harian itu yang Anda putar atau Anda tabung atau sampean itu, ketika Anda punya tabungan, katakanlah punya tabungan 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta, itu ditahan dulu sambil Anda itu berpikir mau buat apa, untuk investasi apa lagi gitu, untuk mendukung kinerja atau sarana dukung di tempat Anda supaya lebih tinggi, lebih nyaman, lebih mudah. Contohnya kalau perlu dodokan mobil, buat ya buat. Contohnya kalau atapnya belum ada atau jelek, nah diganti gitu. Setelah punya usaha yang jalan, setelah usaha cuci motor mobilnya jalan. Jadi tidak apa-apa ketika setiap hari beroperasi, menerima pelanggan, dan Anda sedang membangun juga, sedang merehab tempat, tidak usah diliburkan, tetap aja jalan. Itu tidak ada masalah teman-teman ya. Itu kembali lagi ke nominal anggaran 5-7 juta. Itu sebenarnya bukan nominal yang besar ketika sampean itu melihatnya dari sisi usaha. Tapi kalau sampean mungkin belum pernah merintis usaha, selama ini masih kerja, masih karyawan, masih buruh, masih serabutan, masih kerja ngantor, saya percaya teman-teman ya, saya percaya mungkin usaha dari buruh, serabutan, ngantor Anda pastilah hasilnya ya minimal UMR atau sampai 5-10 juta tiap bulannya. Itu saya percaya. Tapi mengapa orang-orang atau pengusaha itu justru tetap mereka lebih memilih di usaha, meskipun pemiliknya mungkin dia seorang ngantor atau seorang konsultan atau seorang apa gitu ya, pekerja juga, tapi dia punya usaha. Nah gitu. Itu dikarenakan satu, jadi penghasilan sumber penghasilan tambahan itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan ketika Anda sudah mempunyai anak, istri, kebutuhan keluarga dan yang lain-lain. Tidak bisa cukup dengan uang kantor atau uang hasil bulanan dari kantor. Nah, lebih enaknya lagi kalau Anda kerja tapi Anda sampai punya usaha, maka usaha Anda itulah yang digunakan untuk harian. Nah, dan juga sebagian ditabung, dan hasil sampean bulanan itu yang Anda simpan untuk kebutuhan-kebutuhan di tahun-tahun ke depan, kebutuhan-kebutuhan cadangan mendadak, seperti nanti mungkin anak mendaftar sekolah, mendaftar pondok pesantren, mendaftar apalagi STM, sekolah baru, atau kuliah dengan biaya yang lumayan cukup besar. Nah, itu maksud saya teman-teman ya. Jadi memang di awal mengeluarkan uang 5-10 juta, anggaran 5-10 juta itu terlihat agak besar. Tapi yakinlah dengan usaha kecil itu yang dijalankan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar dimudahkan usahanya, diberikan jalan rezeki yang semakin luas. Insya Allah Anda akan berkembang. Anda sampai jalankan cuci motor itu selama 1 tahun, diamati, kemudian apa yang perlu diperbaiki, dievaluasi, ya mungkin kurang bersih, mungkin pelayanannya kurang, mungkin kurang senyum, mungkin sampean terlalu mahal harganya.
mungkin sampean juga butuh promosi juga. Nah, jadi senantiasa dievaluasi gitu teman-teman. Tidak usah khawatir bagi Anda pemula, Anda seorang karyawan, seorang kantoran. Tidak usah khawatir, uang segitu sangat kecil. Dengan potensi hasil setiap hari 100 sampai 300 ribu itu uang 5 sampai 7 juta itu terhitung sangat kecil. Coba sampean bayangkan di usaha yang lain, betapa ribetnya, betapa besarnya modal yang dikeluarkan. Gitu teman-teman ya, bagi Anda yang tadi mau pesan mesin tapi masih takut atau merasa wah kok besar sekali, uang 7 juta kok besar gimana. Untuk zaman sekarang tahun 2022 dimana bensin berapa, motor saja harga berapa, sepeda motor baru itu harganya 30-an juta, laku teman-teman. Jadi Anda tidak usah khawatir, itu pesan saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa menangkap apa yang saya sampaikan, dan juga saya doakan teman-teman agar keluarganya diberikan keberkahan dalam hidupnya, kemudian sampean diberikan keluasan rezeki, dan jangan lupa silaturahim agar rezekinya tambah, usianya diperpanjang. Nah, sebagaimana sabda Nabi, man aroda ayyub sotafi rizkihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia menyambung silaturahim. Jadi selain saya berjualan itu teman-teman, sebenarnya saya ingin bersilaturahim dengan sampean-sampean itu ya, yang masih bingung cari usaha ya, gitu, sehingga dapatkan konsep usaha yang modal kecil tapi hasilnya bisa harian dan lumayan untuk kegiatan, untuk penghasilan tambahan. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya, komen di bawah, dan bagi kalian pemula bisa konsultasi dulu ya, nanti WhatsApp dulu, bilang Mas saya mau konsultasi rencana usaha gitu ya. Jangan malam-malam telepon, pagi-pagi telepon, tahu-tahu telepon saya baru sholat telepon ya kan, tidak enak nanti kalau saya juga tidak bisa kan kalau setiap saat kan ya. Teman-teman harus memahami kan, kegiatan sampai kan juga banyak, kegiatan kita juga banyak, jadi sesuaikan mungkin jam-jam istirahat itu bisa gitu. I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't. Mungkin Anda membutuhkan hasil tambahan dari usaha setem mobil dan motor. Mungkin Anda juga sudah lama berminat menginginkan ingin merintis usaha cuci setem mobil dan motor. Tapi sampai saat ini hanya dalam bayangan. Oke, saya akan kasih paketnya, harga termurah mesin iPower 3200 plus. Itu sudah lengkap dengan quick release-nya, stick gun-nya, lengkap dengan bimbingannya, lengkap dengan bimbingan strateginya, lengkap dengan bagaimana instalasi dan caranya mengisi oli mesinnya, lengkap dengan cara untuk mengganti oli pompanya dan perawatannya. Caranya sudah kami siapkan semua. Langsung saja kalian klik link di bawah dan ikuti petunjuknya, dan juga silahkan Anda langsung bergabung untuk kemitraan iPower, dan sudah ada paket-paket lengkapnya. Anda mau touchless, sampo touchless dengan mesin iPower ada. Anda mau paket mesin aja ada. Harganya termurah. Saya jamin harga termurah di Indonesia. Dan juga ada bimbingannya. Bahkan saya bimbing dari ilmu offline-nya, bagaimana memasarkan, bersaing, dan juga ilmu digital marketingnya saya juga ajarkan dan saya sharingkan di video yang sudah saya
kembangkan modulnya. Jadi jangan lupa langsung go join untuk usaha Mitra e-Power, penghasilan 100.000, 200.000, 500.000 tiap hari. Semoga Anda dapatkan keberkahan dengan bergabung di grup kami, dan berkah buat Anda, sukses buat Anda. Saya doakan Anda dapatkan kemudahan untuk merintis usaha setim mobil dan motor di tempat Anda. Terima kasih.